Perhatian. Konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Selamat sore Mbak Aki, Rahayu. Selamat sore, sama-sama berkati Rahayu, 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 Sagung Ya. ing Dumadi. Terima kasih pertama-tama saya ucapkan kepada Mbak Aki yang sudah menerima kami ini di rumahnya yang sangat-sangat asri, sejuk juga di bawah Gunung Lawu ya. Oke Mbak Aki, mungkin Mbak Aki bisa menceritakan dulu ketertarikan Mbak Aki datang ke Indonesia. Ini apa yang membuat rasa tertarik? Terus tinggal di sini di tempat yang mungkin agak sepi, jauh dari keramaian. Apa sih sebenarnya yang mendorong Mbak Aki itu melakukan ini semua? Baik, mungkin bisa dikatakan cerita itu selalu berjalan di dua jalur ya, secara paralel. Jalur satunya adalah mungkin secara format kehidupan saya seorang mahasiswi dulu di Budapest, belajar sastra dan antropologi kebudayaan, dan kemudian baca buku-buku tentang wayang di Jawa, buku-bukunya Clifford Geertz, dan saya sangat tertarik untuk, ini sangat kompleks sebagai fenomena untuk dipelajari, dan akhirnya saya apply sebuah beasiswa dan datang ke Indonesia untuk belajar pedalangan. Jadi khususnya ilmunya wayang ringgit Gagrak Solo. Ini mungkin formatnya. Kalau mungkin tentang kehidupan inner saya, kehidupan rohani saya dari kecil bisa dikatakan tumbuh besar di dalam keluarga di mana tidak ada sebuah perangkat pengetahuan tentang Tuhan, kebatinan, agama, spiritualitas, tapi saya dari kecil menyadari bahwa hal itu ada. Nah, dan saya dari kecil dapat banyak sekali panggilan dari usia yang sangat-sangat kecil untuk mempelajari ilmu-ilmu yang mungkin di dalam ajaran Barat dianggap esoterik, misalnya seperti astrologi, magic, alkimia, kabbalah, secara teoretis terutama. Nah, kemudian seketika saya datang ke Jawa, saya mengesampingkan semua pengetahuan itu dan mendalami wayang. Saya pada akhirnya menjadi seorang pesindan, tinggal di desa, berusaha menjalankan kehidupan saya seperti orang Jawa. Dan pada akhirnya saya menemukan setelah cukup lama di sini bahwa dikotomi Barat dan Timur, perbedaan antara ajaran Barat dan Timur itu sebenarnya sesuatu yang diada-adakan. Secara universal sebenarnya banyak maknanya, banyak intinya yang sama. Dan seketika saya tercerahkan seperti itu, akhirnya pengetahuan yang saya dulu bawakan di sini bisa mendapatkan makna dan lapisan yang baru lagi. Jadi di terakhir 5 tahun saya selain menjadi seniwati, seniman, budayawan, kadang-kadang melakukan riset, saya juga jadi mengajar orang-orang, misalnya hubungan antara ilmu dan knowledge, sistem kepercayaan, metafisik, transcendental, isu, terus kemudian terutama astrologi dan tarot. Mungkin waktu kecil ada peristiwa-peristiwa yang sekiranya menggugah, kan di budaya sana kan sangat-sangat logis, mungkin tidak ada rohani kebatinan, itu mungkin bisa bagi mereka yang di sana kan suatu hal yang sangat-sangat jarang sekali ditemui di sana. Oke. Mungkin ada peristiwa tertentu mungkin. Ya, ada. Jadi saya itu usia 5 tahun udah bisa baca, Pak. Lancar baca tulis. Oke. Ya. Dan musim panas saya dititipkan pada nenekku. Dan dia seperti orang tua pada umumnya di Hongaria, setiap hari ke makam. Jadi aku setiap hari diajak ke makam. Makamnya kakek? Makamnya leluhur-leluhur saya, mulai dari kakek, nenek, dan juga ada salah satu kakak saya. Jadi anak pertama dari orang tua saya. Dan ini menarik ya Pak, karena di Hongaria sistem makamnya ada, mungkin bisa dikatakan kafling yang khusus untuk anak kecil. Ya. Oh, gitu. Nah, seketika kami ke kafling anak kecil, saya sudah bisa baca. Dan saya baca, hidup sampai 24 bulan, hidup sampai 3 tahun. Dan saya menyadari, orang di usia saya, anak-anak yang sementara saya sudah ada yang nggak ada. Dan tiba-tiba seperti bumi terbalik, saya lihat bahwa sebenarnya tidak ada perbedaan di antara apa yang di atas dan di bawah bumi. Jadi saya mendapatkan semacam inisiasi langsung bahwa hidup adalah mati. Itu datang di usia saya 4 tahun. Hidup adalah mati dan mati adalah hidup. Nah, dari situ
aku menjadi mungkin seperti ini ya. Jadi mungkin mencari hal-hal yang bagi orang lain menakutkan, mungkin seperti orang yang berjalan di bayangan, mencari bagaimana perbedaan antara di sini dan sana. Nah, ketika seorang anak mempunyai pengalaman seperti itu, tentunya nanti tanggapan di dalam keluarga, ibu, bapak, tentunya melihat itu kan suatu kejanggalan, mungkin ketidaknormalan dari si anak bagi orang tua loh, karena ini kan jarang sekali. Waktu itu seperti apa respon dari keluarga, dari ayah, ibu? Sederhana sekali. Sebagaimana saya dari kecil sudah tahu ada Tuhan dan menyayangi saya, tanpa saya dikatakan orang tua, saya juga seketika mengalami bahwa kehidupan adalah kematian dan kematian adalah kehidupan. Saya nggak share pengalaman saya sama orang tua saya, karena saya juga tahu mereka masih banyak sekali duka atas kehilangan. Misalnya seperti ibu saya tumbuh tanpa bapak, ya, Perang Dunia Kedua bapaknya hilang. Jadi dia adalah semacam yatim perang. Iya. Jadi saya tidak ada rasa saya harus share penemuan saya sama mereka. Ini bagi saya sesuatu kayak oke, saya punya dua telinga, saya punya dua mata. Jadi sesuatu yang evident, jadi tidak usah dibahas. Tidak ada kayak shock atau krisis atau psikosis. Semua berjalan baik-baik saja, cuman tiba-tiba jadi tahu. Seperti itu. Berarti enggak usah, memang ketika kita mengalami suatu pengalaman spiritual, memang kita harus bisa menahan diri untuk tidak menceritakan, karena belum tentu nanti ketika kita menceritakan itu kan bisa ditangkap sesuai dengan apa ya, sama lah persepsinya dengan kita. Mungkin saat itu aku ada kontrol karena memang bab Tuhan, hidup, bagaimana kematian itu tidak pernah menjadi pembahasan utama di keluarga saya. Karena memang keluarga saya juga bukan orang yang sangat-sangat agamis. Meskipun mungkin dengan cara masing-masing punya keyakinan tentang Tuhan. Jadi tidak ada semacam paksaan terhadap anak bahwa, lu, keyakinan itu seperti ini. Karena kan namanya keyakinan harus begini. Ya, itu namanya udah bukan keyakinan tapi keharusan. Ya, jadi seperti itu nggak ada. Nggak ada ya? Nah, dan itu saya merasa sebagai salah satu hal terbaik yang orang tua saya bisa beri ke saya, selain akses ke pengetahuan, karena jadi saya tumbuh dengan pemikiran yang selalu bebas. Tidak ada semacam kerangka yang menyampitkan untuk, wah aku harus melihat sesuatu peristiwa gini. Tapi ya apakah mungkin begini? Mungkin. Dan ini tidak hanya untuk hal-hal tentang keyakinan atau spiritualitas, tapi juga tentang misalnya pengetahuan alam. Jadi bapak saya adalah seorang, ya bisa dikatakan pikiran cukup scientific. Tapi dia selalu bercerita tentang bagaimana relativitas ilmu. Yang kita anggap ilmu itu juga sebenarnya tidak mesti ilmiah. Nah ini pada akhirnya kan aku juga menemukan seketika jalan di Jawa, ngelmu iku kalakone kantilaku. Ya berarti ilmu itu bukan sesuatu yang diajarkan di buku-buku di sekolah oleh dosen-dosen, tapi sesuatu yang benar-benar menjadi pengalaman kita. Berarti benar-benar sudah embodied. Nah aku dari kecil ya seperti itu Pak. Jadi kita mencari, kita uji coba, laksanakan, benar, salah, nanti kita tahu. Atau tersesat. Cuman ya aku gini, saya memiliki keyakinan dan sering saya bilang ke murid-murid saya, ini bukan kalimat saya ya, tapi dari Hermes Trismegistos. Manusia itu harus berusaha mencari tahu segalanya, supaya tidak disesatkan. Nah ini, jadi seketika saya menyesatkan diri, itu masih mending daripada disesatkan orang lain. Ya berarti mungkin satu premis atau hipotesis atau teori saya sebelumnya tidak benar. Ya udah nanti coba yang lain. Seperti itu. Berarti memang perlu nanti proses jatuh bangun itu dalam menemukan suatu kebenaran atau mungkin suatu hal yang cocok dalam kehidupan ini berarti ya. Trial and error gitu. Mestinya yaitu namanya laku. Ya, laku karena kalau kita mengatakan wah aku sudah benar. Nah, di situ kan sudah tidak muncul pertanyaan. Kita sudah beranggapan bahwa sudah semua kita tahu, menguasai, sudah pasti. Dan itu kan menurut saya bahkan dengan ajaran agama juga tidak bisa dicocokkan karena dikatakan yang maha benar itu hanya Tuhan. Loh, berarti manusia tidak bisa maha benar. Berarti kalau saya mengatakan benar, berarti kemungkinan besar saya tersesat. Nah, itu. Oke, mungkin saya ingin agak masuk ya. Saya pengen tahu pandangan Mbak Agi tentang masalah spiritualis. Kan karena pada umumnya ya, mungkin yang saya tangkap gitu, seolah-olah pandangan spiritualis itu banyak klinik, hal yang irasional, nggak logis.
tidak berpijak pada logika. Saya ingin menggali, ini dari Miss Adi, sebenarnya spiritualis itu seperti apa? Nah, ini menarik banget karena kayaknya saya gagal menjawab pertanyaan ini, sudah pasti. Karena sering sekali saya bilang bagi saya kata ini tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Itu cuma istilah. Dan seperti setiap istilah, masing-masing insan manusia akan menafsir dengan cara yang berbeda. Cuma sayangnya memang akhir-akhir ini ada kecenderungan semua hal yang anti logika, irasional, tidak dapat dinalar, ngambang, tidak jelas, goib, klinik, itu dibilang itu spiritual. Padahal belum tentu seperti itu yang dimaksud seketika kita mengatakan manusia adalah makhluk yang memiliki 3 densitas, yaitu ragawi, astral, perasaan, dan spiritual. Nah, jadi menjawab saya tidak bisa, Pak. Cuman mungkin bisa mengatakan apa yang tidak menjadi spiritual ya. Jadi saya merasakan ini mungkin tadi kembali ke densitas, 3 densitas atau mungkin 3 dimensi, ada ragawi, ada astral, ada spiritual, ya harus selaras. Karena sering sekali saya melihat di sini orang-orang yang mengatakan, aku sekarang berada di dalam kebangkitan spiritual. Pencerahan. Dan pada akhirnya mereka sangat-sangat mengabaikan aspek-aspek lain. Misalnya bagaimana keberadaan mereka secara fisik. Misalnya pekerjaan, keluarga, hubungan interaksi sosial, terus kemudian secara emosional. Mungkin mereka mengalami macam-macam turmoil atau roller coaster perasaan yang mereka sendiri belum bisa mengendalikan, tapi sudah merasakan tercerahkan. Nah, itu agak bagi saya tidak masuk akal. Karena bagi saya orang yang benar-benar bisa dikatakan selaras antara 3 densitas ini pasti badannya, jiwanya sehat, keberadaannya stabil, ya. Kemudian pasti bisa memberi untuk orang lain. Entah itu mungkin nuansa baik, ilmu pengetahuan, memberi sesuatu yang berarti, yang membuat senang. Terus kemudian jadi ya membuat sekitarnya tentram. Nah, sekarang aku bertemu dengan banyak orang yang mengatasnamakan kebangkitan spiritualnya malah menjadi kacau atau bikin kekacauan di sekitar. Ya, mungkin Mbak Agi pernah ketemu orang yang sedang jalan, pinggir jalan. Kan banyak sekali itu fenomena. Saya sering ketemu sama mereka itu. Dia jalan kaki ya. Ya. Waktu diajak ngobrol katanya sedang melakukan tugas lelaku. Tugas negara ya? Ya begitu dalam tanda kutip ya. Tapi ketika ditanya masalah keluarga, dia ada punya keluarga, punya anak, terus dia juga meninggalkan pekerjaan. Dia dituntut untuk tugas lelaku. Nah, pendapatnya Mbak Agi gimana mengenai fenomena seperti ini? Ini benar spiritualis atau apa ini? Nah, ini menarik ya, karena salah satu kesalahpahaman tentang pendekatan psikologis bahwa kita tidak boleh menghakimi, ya. Iya, ada memang saya tidak berhak menghakimi. Betul. Tapi lepas dari saya menghakimi atau tidak, saya bisa lihat hal yang dilakukan itu sekiranya benar atau luput, ya. Dalam arti bahwa silakan dia lakukan, tapi bagi saya itu tidak cocok. Itu tidak bisa menjadi kebenaran saya, ya. Misalnya kan saya tinggalkan anak-anak saya dan aku pergi bertapa ke gunung dan tidak peduli mereka makan apa. Nah, itu saya tidak bisa lakukan. Tapi misalnya ada orang lain mau lakukan, monggo. Cuman saya tidak bisa bilang, oh ini bagi saya benar. Itu kebenaran dia. Dan saya tidak berhak untuk menghakimi, tapi saya sebagai insan manusia yang masih diberi akal, saya masih berhak pilih. Oh, bagi saya ini yes, bagi saya ini no. Seperti itu. Nah, berarti kan perlu diambil suatu langkah yang bijak dalam mengambil keputusan ketika mungkin dia dalam tanda kutip mendapatkan tugas, wahyu atau apapun itu namanya. Berarti perlu nanti tetap menggunakan akal pikiran secara jernih. Nah, sebelum memutuskan langkahnya, toh. Saya tidak berani ke sana. Yang penting selama ini saya belum mendapatkan, dan puji syukur ya, mudah-mudahan tidak akan mendapatkan tugas yang menyimpangkan saya dari kehidupan, di mana saya juga punya tugas-tugas lain, misalnya sebagai ibu, sebagai anggota masyarakat, sebagai insan manusia yang menjadi sahabat untuk teman-teman lain. Jadi ya saat itu kita juga bisa sangat-sangat bersyukur.
oh berapa indahnya jalan yang diberi, kita tidak harus terlalu terdistraksi dari kehidupan keseharian sambil menjalankan sesuatu yang disebut mungkin kerohanian. Ya, berarti kita tetap menghargai apapun itu yang mereka pilih, yang mereka jalani tetap kita hargai ya. Kalau dibilang saya meyakini dia benar, Ya itu enggak, bohongan. ya enggak, Tapi ya. monggo, Monggo. pilihan bebas. Ya. Hendak bebas itu tetap ada pada manusia. Silakan. Oke. Apakah semua orang itu memiliki potensi untuk mengalami pengalaman spiritual gitu? Iya. Jadi bahkan tidak hanya manusia, pasti semua yang ada di jagat ini itu pasti memiliki potensi spiritual. Mungkin ini kedengaran sangat liar karena saya meyakini bahwa penemuan kuantum fisik modern itu benar. Seketika melihat bahwa iya memang kita sebagai manusia sering terjebak di dalam ilusi dualitas. Seolah-olah ada yang tersurat dan tersirat. Ada yang explicate, ada yang implicate. Tapi sesungguhnya semua itu satu. Berarti selain Anda, aku, bantal ini, bahkan tempat tisu ini juga punya sesuatu potensi yang disebut spiritual, tapi itu sebenarnya hanya istilah kita ya untuk mungkin suatu getaran frekuensi. Nah, ini menarik. Jadi kalau aku melihat kita sebagai insan manusia diberi kesempatan dan digdaya yang sama ya. Mungkin kalau orang Jawa bilang podo joyonyo ya. Jadi sebenarnya semua kita sama. Makanya di sini sebenarnya nggak ada yang guru kehidupan. Sesungguhnya guru kehidupan adalah guru sejati kita yang bersemayam di dalam diri. Itu semacam ya apa ya Pak? Mungkin semacam blueprint kebenaran yang benar-benar absah dengan diri kita. Kita diciptakan seperti ini. Nah ini yang mungkin tidak bisa sama dengan kebenaran orang tadi yang menjalani sesuatu tugas negara di pinggir jalan. Beda dengan keabsahan yang saya dapatkan dari sana gitu. Oke. Jalan laku spiritual kan banyak. Ya. Metode lewat agama, Ya. berbagai macam agama, terus kepercayaan. Nah, Jawa, ini kenapa kok istilahnya kok jatuh cinta akhirnya dengan Jawa? Kenapa? Ini Jawa ini kan mungkin dianggap sebagian orang luar mungkin ya, orang Barat itu peradaban yang sangat kurang maju, nggak populer, desa dan lain sebagainya. Menurut Mbak Agi gimana? Ya ini kompleks karena sebelum kita mengatakan Jawa, kita juga harus menanyakan Jawa itu apa? Pulau, suku. Terus kalau kita bilang oke, suku Jawa, lalu suku Jawa yang mana? Cilacap lah, atau Tuban lah, atau Malang lah, atau Banyuwangi lah, itu semua kan katanya Jawa. Tapi kan tetap punya sistem nilai, kearifan, dan etos dan etika yang sangat-sangat berbeda. Jadi aku mungkin pemahamannya sangat menyederhanakan ya. Zaman dulu itu mungkin ada kosakata yang sekarang sudah mulai hilang ya. Seketika anak kecil itu belum memahami sesuatu persoalan, dulu dibilang dereng Jawi. Ya, jadi belum menjadi Jawa, belum memelihara pemahaman. Nah, ini mungkin kembali tadi tugas kita di sini adalah memperoleh pemahaman. Seketika kita belum memperoleh pemahaman, ya itu bukan orang Jawa. Oh, iya. Artinya banyak Jawa, suku Jawa yang juga belum Jawa, dan juga banyak orang luar yang menjadi Jawa. Betul. Nah, mungkin seperti itu. Lalu kemudian tentang apa yang saya senang atau apa yang membuat saya jatuh cinta dengan Jawa. Saya datang ke sini tahun 2004 dan bisa dikatakan mungkin kondisi masyarakatnya masih sangat berbeda. Saya mengeluti dengan kata Anda seni karawitan, seni pedalangan, dan saya melihat banyak sekali nilai etos masyarakat di situ yang saya melihat, wah, orang Jawa ini peradabannya sebenarnya sungguh-sungguh maju. Dalam arti bahwa tidak hanya fokus ke aspek material kehidupan, tapi juga fokus ke rasa pangrasa ya. Jadi rasa itu memang kita diberi sebagai kompas untuk bisa berorientasi di dunia ini. Memang bisa dikatakan salah satu alat canggih kita untuk kita mengetahui hal-hal di sekitar kita. Meskipun rasa pun tidak mutlak di setiap kasus. Dan aku melihat, wah, orang Jawa ini rasanya halus, tajam, bisa mengetahui hal. Jadi tidak harus semua diomongin bloko suto. Cukup disiratkan
tangkep. Nah, itu Bisa aku senang banget. Ya, karena itu aku anggap itu adalah sebenarnya kecerdasan emosional dan mungkin kecerdasan spiritual ya. Begitu. Iya, unik ini. Mbak Agi sering keliling dunia mungkin di luar Indonesia, mungkin melihat kebudayaan negara-negara lain atau jadi apakah ada compare di situ sama suatu negara? Saya kira kan untuk menangkap istilahnya seperti kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual, saya kira seperti di belahan dunia yang lain tentunya mungkin ada. Mungkin di Chinese, Vietnam, Kamboja, dan lain sebagainya. Itu kan pastinya punya kearifan lokalnya masing-masing. Nah, ini mungkin kata yang tepat, kearifan lokal. Karena seketika kita melihat satu kearifan lokal, misalnya Jawa. Terus misalnya saya mau lihat, oh ini bagaimana dibandingkan dengan kearifan lokal Khmer. Karena namanya sudah kearifan lokal, jadi tidak ada gunanya untuk dibandingkan. Karena sudah punya sistem nilai sendiri. Nilai itu kan ada etosnya, ada etikanya, ada estetikanya. Ya, jadi kan tidak bisa. Dan tidak harus. Ya, ibaratnya kan gini. Anda lihat lukisan Venus kalau di barat ya. Ada lukisan Venus oleh Sandro Botticelli sama Rubens. Mana yang cantik? Oh, cantik semuanya. Tapi dengan cara yang berbeda-beda. Mungkin Botticelli Venusnya cantik, fragile, halus, pemalu. Sedangkan Venusnya Rubens subur, siap menutrisi, sangat-sangat sensual. Nah, cantik semua. Dan ini mungkin sebenarnya berkat dari era postmodern bahwa sekarang nggak ada semacam kayak satu nilai mutlak yang akan dianggap paling bagus, paling benar, paling cakep, dan yang lain itu inferior. Ya, tidak ada seperti itu dulu. Mungkin dulu ada ya. Misalnya zaman dulu dibilang nilai-nilai kejawan dari Keraton Solo dan Jogja itu adalah puncak piramida, sedangkan yang masyarakat di luar tembok keraton itu sesuatu yang tidak seadiluhung, tidak semulia itu. Nah, kalau sekarang udah beda zaman. Kita sudah zaman yang ada relativitas nilai, masing-masing kelompok etnis, masing-masing budaya, masing-masing wilayah adat itu punya hak menentukan apa yang bagi mereka berharga, apa yang bagi mereka indah, apa yang bagi mereka baik. Jadi saya bilang compare nggak ada guna, tidak ada guna. Namun yang tadi jenengan juga bilang mencari similarities, mencari yang sama, mencari yang paralel, itu sangat menarik. Karena kalau kita justru fokus ke similarities, kita sebenarnya akan menemukan bahwa banyak hal yang sama. Misalnya, saya beri satu contoh. Jenengan mungkin bisa lihat umbul-umbul di belakang itu. Ada putih, ada kuning, ada merah, ada hitam. Pasti semua orang Jawa tahu bahwa itu adalah warna dari sedulur papat ya. Sedulur papat. Melambangkan 4 arah angin, 4 anasir. Terus kemudian juga 4 nafsu di manusia dan seterusnya dan seterusnya. Ada penjelasan kosmogonisnya, jagat besar, ada penjelasannya juga di tingkat individual ya, jagat alit atau jagat cilik. Nah, ini sebenarnya di Eropa juga ada. Seketika Carl Gustav Jung berbicara tentang proses alkimi tubuh, itu juga akan melalui tahap-tahap warna, yaitu ada putih, kuning, merah, hitam. Sama? Sama. Carl Gustav Jung? Iya, betul sekali. Jadi itu ada nigredo, rubedo, citrinitas, albedo. Ini 4 warna, putih, kuning, merah, hitam. Nah itu, nigredo hitam, rubedo merah, citrinitas kuning, albedo putih. Ngeri ya? Iya. Nah itu kengerian yang bikin saya terus belajar dan mencari tahu. Di balik cangkang yang mungkin berbeda, sebenarnya semakin kita ke inti, semakin akan ketemuin hal-hal yang sama. Iya. Kita nggak mau ngeklaim bahwa apa yang di ajaran Jawa seperti sedulur papat itu suatu kebenaran yang mutlak, kan? Kita tidak mengklaim ke arah situ. Tapi ketika Carl Gustav Jung itu menemukan yang di sana, tentu dengan jarak yang sangat jauh dari sini, terus ada similarity yang kenapa kok bisa cocok, berarti ini masalah kebatinan, kerohanian itu sebenarnya sama-sama saja. Dan mungkin nanti akhirnya beda istilah saja nanti.
Nah, itu yang tadi aku bilang, semua itu hanya istilah. Iya. Sebenarnya manusia itu terjebak di balik istilah. Dan satunya lagi, kita kadang-kadang terhadap sesuatu yang bersifat kearifan lokal, kita tidak percaya, ya. Zaman sekarang apalagi, ya mungkin terlalu banyak ngaji awak, akhirnya nggak ngaji roso. Akhirnya yang terjadi kan sesuatu yang selama berabad-abad, selama generasi-generasi sudah dikumpulkan sebagai pengetahuan dan ilmu titan, itu dianggap udah nggak berlaku. Betul. Itu cuma takhayul. Takhayul. Karena tidak memahami. Mungkin terlihat sangat tidak logis karena tidak dipelajari dan tidak diselami. Dan seketika kita bilang, oh itu sama dengan Carl Gustav Jung, baru mulai melihat, loh, seorang ilmuwan psikiatri, psikologi, simbologi, filsafat, seorang pemikir yang sedahsyat Carl Gustav Jung aja menemukan hal yang sama. Apa berarti mungkin ajaran sedulur papat itu benar? Ini juga salah. Kenapa seketika kita melihat ada hal yang paralel di barat, baru mulai percaya yang ada di sistem kepercayaan atau sistem keyakinan kita, yang kita sebenarnya diwariskan dari leluhur. Jadi seolah-olah, mohon maaf, aku sering melihat orang Indonesia tidak percaya diri dengan apa adanya. Warisan dan tradisi dia. Betul. Kami sebagai orang barat tidak akan pernah meragukan tradisi leluhur. Pasti itu dikonservasi, gedung-gedung direnovasi. Coba di sini, Anda ke Temanggung. Itu di kebun-kebun orang ada lumpang yang mungkin dari era Mataram kuno, ibarat cuman kayak ayam, nggak digagas. Bukan sesuatu hal yang dimaknai dan dipahami dan dinilai tinggi gitu. Kecintaan akan budaya sendiri itu sepertinya agak-agak luntur mungkin. Itu karena tidak ada penjelasan yang secara logis dan sistematis, atau karena apa? Mungkin memang salah satu alasannya adalah bahwa orang hanya melihat di permukaan, ya misalnya tata upacara, misalnya perkawinan lah, mitoni lah, hanya dilihat sebagai rangkaian upakara atau upacara dan sudah tidak memaknai. Sudah tidak memaknai karena tidak memahami simbol-simbol yang ada di dalamnya. Oh, seketika kita misalnya bikin gunungan itu maksudnya apa? Seketika kita bikin tumpengan itu seperti apa? Nah, seketika sudah tidak memperoleh pemahaman, ya tentunya di situ itu cuma menjadi sesuatu kulit permukaan. Tidak ada penghayatan dan pemaknaan, akhirnya dianggap apa itu nggak penting. Iya. Seperti sedekah bumi, petik laut, terus kan ada bawa sesajen, ubur ampis dan segala macam perniknya toh. Itu orang Jawa sendiri banyak yang sudah nggak percaya. Sudah ketinggalan zaman, sudah kuno, nggak logis. Kalau menurut Mbak Agi, apakah seperti hal ritual, upacara dan sebagainya, bawa sesajen, ubur ampis itu, apa bisa ada penjelasan secara logisnya di situ? Kalau kita bilang secara logika tidak, tapi setiap upacara, setiap upacara, setiap ritual dengan masing-masing unsurnya, dengan sesajennya, dengan tindakannya, dengan kegiatannya, itu adalah sebuah sudut pandang kosmogonis. Bagaimana tempatnya dan ruangnya dan waktunya masyarakat. Sebenarnya seketika mereka melakukan ritual dari waktu ke waktu, mereka mengembalikan sesuatu periode waktu. Mulai dari zaman dulu, misalnya kalau kita bilang bersih desa, pasti kan merujuk kembali ke nenek moyang atau leluhur desa. Betul. Ya berarti semacam proses penciptaan ulang, ya, dan menciptakan keadaan kosmogonis yang mungkin seperti dulu itu supaya sama sejahtera, sama berkembang, sama maju pesat seperti dulu seketika leluhur desa, Mbah Putih atau siapa membuat desa ini, misalnya buka lahan di hutan, sama hanya misalnya mungkin di laut dan lain sebagainya. Nah, seketika manusia sudah tidak punya sudut pandang kosmogonis ini tentang waktu abadi yang dapat dikembalikan melalui menciptakan ruang sakral dan juga momen sakral, ya itu akhirnya sudah, memang ini bukan tentang logika, ini adalah etos, sesuatu yang harusnya diyakini. Nah, seketika sudah tidak diyakini karena juga tidak memahami, di situ akhirnya menjadi mungkin cuman kulit atau mungkin zaman sekarang malah menjadi komoditas pariwisata ya, atraksi ya, atraksi ya, misalnya kan apa ya, misalnya
Banyak sekali upacara ya yang menjadi atraksi. Iya. Agenda pariwisata. Agenda pariwisata. Terus dibuat untuk festival. Kepentingannya apa lagi? Ya. Ketika kita bicara pariwisata sebagai salah satu bidang Ekonomi nanti. nah itu. Larinya ke situ. Dan itu tidak masalah karena kita memang urip iki nyogone duit. Ya cuman ya nomor satunya harusnya tetap sudut pandang kosmogonisnya dulu seperti apa, pemahaman manusia seperti apa dulu. Seharusnya begitu ya. Wong Jawa aja sampai ninggal Jawa nih. Kan Nah gitu. ini aku Seharusnya begitu. mau komen ya susah juga. Karena mungkin di terakhir sekian tahun saya ada di Jawa sangat terasa tergeseran nilai. Tergeseran nilai dari bagaimana orang-orang bercakapan, bagaimana narativa, bagaimana ya cara kita komunikasi itu sangat berubah. Bahkan misalnya saya sebagai seniwati di dalam bidang seni sendiri itu jadi kalau mungkin itu yang dianggap sebagai wong Jawa hilang Jawa nih mungkin itu mungkin. Nah memang kita juga terus terang agak prihatin ya. Jangan sampai nanti generasi penerus kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita makin jauh, makin nggak kenal dengan budaya kita, makin nggak kenal dengan sejarah kita, nggak kenal dengan leluhur kita, dan lain sebagainya. Yang nanti ujung-ujungnya kan akan hilang jati diri kita sebagai apa orang Jawa, orang Nusantara ini. Nah, menurut Mbak Agi, kira-kira apa yang diperlukan untuk membentengi agar tidak terjadi terus-menerus sampai terabrasi gitu? Wah, kalau saya tahu jawabannya pasti sudah menjadi Menteri Kebudayaan ya. Nah, Mbak Dalam. Mbak kan juga tahu ketika kebudayaan-kebudayaan di sini sudah mulai agak terpinggirkan ya dalam tanda kutip. Banyak generasi penerus itu yang sudah mungkin kurang mengenal dengan budayanya, budaya Jawa khususnya. Tapi di sisi apa ya, akhirnya itu hanya sebagai suatu mungkin nanti ketika ada tamu dari negara mana dipakai buat suguhan, tari-tarian, budaya-budaya ini buat festival. Ujung-ujungnya ke pariwisata nanti ya. Kalau Mbak Agi mencerna ini, memaknai hal ini gimana nanti ini? Arahnya ini, kebudayaan ini? Sebenarnya sebagai seniman saya melihat regenerasi seniman itu luar biasa ya. Jadi anak muda yang benar-benar menonjol di bidang tari, karawitan, pedalangan itu luar biasa banyak dan canggih-canggih, cerdas-cerdas. Tapi semua itu percuma meskipun mereka mendapatkan pendidikan di institut-institut seni bila tidak ada yang nanggap. Kenapa? Karena biasanya seni-seni tradisional ini yang nanggap masyarakat biasa, tani terutama. Nah, seketika misalnya tani semakin kehilangan sawahnya, penghasilan tani semakin tidak menentu, terjadi pergeseran nilai di masyarakat desa, akhirnya semakin sedikit yang nanggap. Akhirnya, meskipun kualitas seni itu semakin bagus, tapi sedikit ruang untuk berkarya karena semakin sedikit manusia atau masyarakat yang meminatinya. Pasarannya yang semakin mulai menyempit. Di situ kita harus melihat sekiranya faktor-faktor apa yang mengakibatkan pergeseran nilai hingga seni tradisional sudah tidak ada ajinya di mata masyarakat. Misalnya, mohon maaf, di sini saya sedikit jadi mau menyesatkan ya. Misalnya kalau kita lihat produksi-produksi sinetron atau film horor yang selalu menggambarkan gamelan, sinden, ubo rampe sebagai sesuatu yang sumber horor. Horor, betul. Nah, misalnya di situ mocopat, tembang yang sebenarnya ajarannya sangat luhur itu ditampilkan sebagai sumber kengerian. Akhirnya orang-orang takut. Apa-apa yang berbau tradisional, Jawa lah, apalah Sunda, Wiwitan lah, apalah, itu dianggap sesuatu yang klinik, mistis, gaib, menakutkan, dan hubungannya dengan iblis. Misalnya pada akhirnya mocopat dilihat sebagai tembang untuk memanggil arwah. Oh, lah, ya ini. Dan di situ kita nggak boleh naif bahwa mungkin memang di balik skenario ini ada pihak yang
mau menyesatkan anak muda memelihara pengertian seperti itu. Karena manusia yang tidak punya keterikatan dengan akar budaya lebih mudah nanti diatur untuk kepentingan ekonomi. Jadi dia mungkin lebih akan sedang nonton kaos di Prambanan daripada pergi ke pagelaran wayang kulit. Seperti itu. Nah, di situ kan mungkin kita harusnya lebih memiliki semacam keberanian jati diri. Jangan melecehkan. Gamelan itu adalah hasil, bisa dikatakan, karya besar leluhur kita, termasuk dengan karya-karya karawitan, termasuk dengan wayang, dengan seluruh sastra di pedalangan. Jangan sampai disesatkan, jangan sampai dikasih framing atau narasi seolah-olah itu sesuatu hal yang hubungannya dengan anti Tuhan atau lawan ketuhanan. Padahal sesungguhnya enggak seperti itu. Jadi kita mungkin harusnya lebih waspada dan vokal. Oh, jangan gitu. Jangan framing, jangan mengecap, apalagi. Karena cap itu akhirnya kan menjadi sesuatu belief di kemasyarakatan kita. Mungkin sama hanya seperti setiap sindan itu nakal. Nah, itu juga belief sistemnya masyarakat. Oh, sindan itu wanita penghibur yang bisa dibeli. Padahal udah sarjana, magister. Bukan seperti yang mereka bayangin. Jadi itu cap yang sangat negatif dan akhirnya akan membuat sesuatu yang pada awal mulanya bernilai menjadi tidak bernilai. Pada awal mulanya dijunjung tinggi, akhirnya dianggap hina dan rendahan. Nah, ini bahaya. Ketika terjadi framing-framing seperti itu, entah lewat sinetron, film, tentunya di tempat kita, negara kita kan punya seperti lembaga sensor. Itu harusnya bisa tahu dengan bijaksana mana sekiranya ini kan nanti punya dampak untuk akan mereduksi tataran nilai budaya kita, kepribadian, jati diri bangsa kita. Nah, apakah itu tidak bisa istilahnya? Mungkin ini jelas nanti dengan pemerintah nanti kan ya tentunya. Menurut Mbak Agi, sampai sejauh ini kira-kira peran dari pemerintah itu kayak apa? Waduh, sepertinya cukup berat dan berbahaya kalau saya misalnya mulai menilai kinerja pemerintah. Aku merasa ini sesuatu hal yang sangat-sangat subjektif ya. Yeah. Karena seketika bicara tentang sensor itu berdasarkan nilai. Mungkin seketika bicara tentang nilai pornografi lebih mudah sensor daripada misalnya pelecehan nilai budaya ya. Betul. Oke. Aku melihat gini, mohon maaf, pemerintah di dalam hal banyak tidak bisa mengambil peran penjaga. Kita mikirin aja hal yang ada di depan mata, sampah. Sistem pemungkutan sampah ya. Yang misalnya di negara saya salah satu hal yang menjadi paling penting ya. Apalagi ini kan terlalu banyak polusi sampah di mana-mana. Di sini acak, random, chaotic, jarang sekali teratasi. Apalagi masalah bagaimana menjaga nilai kebudayaan yang sesuatu yang jauh lebih abstrak, yang mungkin sangat-sangat lebih kompleks. Butuh pemahaman, butuh penelitian. Aku juga menyadari bahwa kita tidak bisa selalu mengharapkan bahwa pemerintah itu sebagai bapak, kami akan menyelamatkan kita dari semua hal. Pemerintah adalah cermin dari masyarakat. Jadi masyarakat juga harusnya sudah muncul semacam otoritas bahwa saya sebagai warga masyarakat Indonesia, saya punya hak dan kewajiban untuk bla 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 bla. Nah, ini menarik sekali karena misalnya kalau masalah itu aku sangat vokal. Misalnya di sekolah anak saya, banyak sekali hal yang mungkin tidak disuarakan orang tua lain, biasanya aku yang maju. Mungkin mereka pemikirannya jangan sampai anak saya nanti bla bla bla. Kalau aku mana mungkin berani. Aku kan terlalu vokal di depan. Seolah-olah aku punya backingan. Akhirnya kan orang mengira memang punya backingan padahal nggak punya backingan gitu. Jadi ya akhirnya kan modal suara saya menyuarakan yang saya merasa kurang lebih tidak tepat. Nah, mungkin ini sifat yang harusnya dibangkitkan. Jadi tidak selalu menunggu kapan masyarakat bertindak, tapi seketika kemasyarakatan secara kompak itu menilai sesuatu. Oh, ini tidak boleh dilaksanakan, tidak boleh seperti misalnya busana Jawa atau adat kejawen dibawa ke arah situ. Ya akhirnya
pembuat film, pembuat sinetron tidak akan melakukan karena takut sanksi sosial. Nanti filmnya tidak ditonton, sinetronnya tidak ditonton. Tapi selama kita diam dan membiarkan, ya itu akan merajalela. Seperti itu. Memang perlu dari rakyat sendiri, tidak usah mengharapkan dari pemerintah. Harusnya kita punya inisiatif sendiri, aktif, jemput bola gitu. Terkait juga masalah pendidikan. Ada juga saya pernah dengar di sini tuh mau didirikan suatu sekolah budi pekerti di sini di Karanganyar sini. Cuman ternyata proses dalam birokrasinya itu agak-agak ribet juga. Padahal sekolah budi pekerti ini kan sangat-sangat diperlukan. Karena nanti itu dalam kurikulumnya itu termasuk mengajarkan nilai-nilai budaya, kesenian, sejarah, dan lain sebagainya. Yang jelas di situ mengajarkan moral dan akhlak. Yang pada kenyataannya memang sekarang itu ketika sekolah di tempat yang konvensional seperti sekarang, itu hasilnya itu jauh kurang berakhlak, kurang bermoral gitu. Nah, menurut Mbak Agi pendapatnya gimana? Kalau toh misalnya nanti itu ada inisiatif membangun suatu sekolah budi pekerti yang mengajarkan ajaran local wisdom dan sebagainya, mungkin nanti di Bali sendiri versinya Jawa, Sunda sendiri, Dayak sendiri, gimana Mbak? Iya, kebetulan yang Anda ceritakan sekolah tentang budi pekerti ini terinisiasi oleh salah satu teman saya, Pak Tony Hatmoko. Kami memang konco perjuangan dari lama dan beliau memang sudah mendapatkan amanah berupa tanah dari pemerintah yang tidak digunakan untuk dibangun. Cuman ya mungkin memang karena transisi pemerintah belum terlaksana, tapi bukan berarti tidak akan terlaksana. Dan benar seperti yang jenengan ucapkan, mungkin itu bisa menjadi sebuah contoh yang akhirnya bisa diaplikasikan dan implementasikan di wilayah lain berdasarkan kearifan lokal yang ada di tempat, mulai dari tradisi karawitannya, tariannya, adat istiadatnya, kemudian cerita-cerita adat istiadatnya, dan lain sebagainya. Saya sangat support, bahkan untuk Pak Tony Hatmoko juga sering saya mengungkap apa yang saya bisa bantu, saya bantu. Kebetulan juga, bukan kebetulan ya, karena tidak ada kebetulan. Jadi tahun lalu kami juga bikin acara di situs perjanjian Giyanti di batas kota Karanganyar, itu juga acara bersama. Dan sebelumnya, setahun sebelumnya juga mengadakan ruwatan massal di Pablengan, di sini juga di Matesi. Jadi kami memang sudah banyak sekali ide atau misi-misi yang bisa dikatakan menuju ke arah yang sama. Mudah-mudahan diberi kelancaran, doanya ya. Oke, siap. Barusan dikutip disinggung tentang masalah ruwatan. Ruwatan itu kan Jawa banget ya. Ya. Kalau di Jawa itu ketika banyak sial, ini jaruk diruat, kan begitu. Kalau menurut Mbak Agi, sejauh mana, apakah efektif atau mungkin hanya sekedar itu suatu penanaman sugesti ketika mengadakan acara ruwatan, nanti itu akan, apakah nanti memang betul-betul mempengaruhi gaya hidupnya menjadi lebih baik atau bagaimana? Jadi ini menarik ya, karena kita tahu bahwa ini ilmu kuantum fisik ya, bahwa pengamatan terhadap atom, perilaku atom itu akan berubah seketika kita mengamatinya. Double slit. Ya, berarti ini ada pertanyaan, apakah itu karena sugesti atau memang punya daya kinerja? Ya. Bisa dikatakan keduanya sekaligus, benar semuanya. Jadi saya sering sekali sebagai sinden ikut dulu ruwatan sama Pak Manter Sudarsono, dan banyak sekali ruwatan saya mengikuti dari awal prosesi, mulai dari penataan sajen di panggung, serta juga sudah mulai menghafal pirantingnya apa, uborampene apa, lalu apa maknanya, sampai ke melihat juga wayangannya dan apa yang setelah itu dilaksanakan oleh dalang. Terus kemudian seketika saya sering di Jawa Timur juga melihat bagaimana perbedaannya ruwatan di Jawa Timur dengan di Jawa Tengah. Masing-masing dalang juga punya pakem sendiri. Nah, dan itu menarik sekali karena beberapa kali saya mendapatkan kesempatan untuk ngobrol dengan peserta ruwatan. Jadi misalnya keluarga yang nanggap ya, karena harus ruwatan anggota-anggota keluarga yang memang masuk ke
kategori Sukerta berdasarkan Serat Murwokolo ya. Nah, dan di situ menarik sekali karena mereka seketika dijelaskan kenapa harus rubat. Akhirnya mereka menghayati. Dan menurut saya itu adalah sesuatu langkah yang sangat penting. Karena mulai dari kita yakini, ya ada. Jadi seketika kita yakini, ya itu ada. Misalnya kan, Anda muncul ide berdasarkan komentarnya seorang penonton. Oh, narasumber yang baik ini Mbak Agi. Sebelumnya nggak ada. Kemudian muncul di benak Anda meyakini, oh yo hal ini perlu dikejar, akhirnya ada, dan sekarang kita duduk di sini. Nah, ini pendapat saya. Begitu yang namanya magic. Ini magic yang sesungguhnya. Dari tiada jadi ada. Jadi rubatan juga begitu. Dari menghayati dan meyakini, akhirnya ya bisa itu menjadi sesuatu peningkatan daya. Dan hilangnya halangan-halangan atau hal-hal yang mungkin kita sebut sebagai blok energi ya. Hingga pada akhirnya kita bisa lihat, ya, it's working. Seperti itu. Oke. Logis? Masuk akal? Iya, logis. Logis. Nah, sebagai seorang pelaku seni ya, sering ikut di pentas wayang ya, ringgit gitu. Banyak lakon-lakon di pewayangan itu yang syarat dengan nilai yang filosofis yang sangat tinggi, spiritual dan lain sebagainya. Menurut Mbak Anggi, kalau diterapkan dalam zaman sekarang yang sangat modern ini, apakah juga masih tetap efektif kira-kira itu? Ini pertanyaan yang bagus sekali. Karena apa? Pak Mantep, dulu saya ikut dari tahun 2010 sampai 2018, dia bilang, zamanku beto karo zaman saiki. Sing penting nut zaman kelakone. Artinya, biyen aku yo kungkum. Aku yo mlebu alas purwo sesasi ora metu. Saiki zamane beto. Kowe saiki arep kungkum ning kali mengko malah dibangun wong opo iku. Wong edan. Wong Iya. edan. Iya. Nah, tapi saya tidak 100% bisa share sudut pandangnya Pak Mantep. Ya memang ada seperti itu, tapi siapa peduli penilaian. Jadi kalau kita memang ada niat ingsun, pingin melaksanakan, monggo. Karena seperti tadi kita membicarakan kebenaran masing-masing itu memang ya dari pengalaman, dari dorongan. Dan itu tidak bisa dijelaskan secara logis. Kenapa aku itu sukanya misalnya melukat, kenapa Anda sukanya misalnya ngapain gitu ya. Datang ke pesarian atau misalnya sowan guru A, B, C, D. Masing-masing itu punya hak untuk menentukan jalannya dan menurut saya di situ indahnya. Sebagaimana di dalam alam ada keanekaragaman, kita juga sebagai jiwa ya ada kesamanya tapi pasti ada kebutuhan spesifiknya. Kita jangan diseragamkan seperti ya Pak Mata bilang, wah ini udah bukan zamannya berarti semua orang hukum nggak ada gunanya. Iya nggak bisa seperti itu. Kalau memang kebutuhan batinnya saya pingin hukum ya biarlah. Lepas dari orang nanti bilang apa. Iya. Ada cerita jadi malah lucu. Iya. Kungkum di Segoro, terus duduk-duduk gitu nggak tahu apa-apa. Ternyata ada bapak-bapak cari kerang pakai lampu di kepalanya. Dan mana mungkin mereka, apa ini penampakan? Edan apa pi? Butuh, yo vedo, yo bengi, neng Segoro. Ya silakan, itu kan penilaian mereka. Ya. Yang penting saya di posisi itu bukan mencari kesugihan, bukan merugikan orang. Saya di situ menyatukan diri dengan kekuatan alam yang saya bisa mengalami melalui wadah tubuh dan jiwa dan spirit saya. Itu aja. Kita kembali ke tadi tentang spiritualitas tadi. Kira-kira kalau menurut Mbak Anggi, mungkin penjelasan tentang seseorang yang mungkin dalam fase trans ya, itu kan seringkali itu kita jumpai di media sosial itu banyak. Bisa begini, terus bisa ketemu dengan Ibu Ratu, bisa ketemu dengan orang-orang luhur, orang-orang besar semua. Nah, bagaimana caranya kita itu ketika melihat tontonan itu kita bisa apa ya, bijak dalam menyikapi ini. Kita tidak menjustifikasi nanti, oh ini bohongan, ini beneran. Kita tetap menghargai apapun itu.
bagaimana menyikapi Nah, secara ini menarik bijak? sekali karena dulu pas saya masih kuliah, saya penelitian di Banyuwangi, tari sebelang. Dan tari sebelang itu berupa tari kaciman alias trans. Jadi saya di Bakungan di mana tari sebelangnya dilaksanakan oleh seorang wanita sepuh dari garis keturunan matrilinear yang selalu sama, dan dia benar-benar berada di dalam keadaan tidak sadar. Dan itu saya memang tidak bisa menjelaskan kenapa kok bisa, tapi saat dia memang dengan bantuan pawang dibuat tidak sadar, ya dia memang tidak sadar. Nah, di dalam kondisi itu dia ketemuin apa, melihat apa, itu saya pengalaman subjektif ya, monggo. Tapi memang di situ saya lihat hal-hal yang aku belum bisa menjelaskan kok bisa. Misalnya pelaksanaan sebelangnya di tengah musim kemarau, tapi seketika memunculkan salah satu lagu khas sebelang, di mana biasanya mereka mengharapkan turun hujan, ya turun hujan. Nah, itu mungkin di situ ada sesuatu kekuatan energi yang bergerak karena banyak masyarakat setempat masih percaya. Jadi seketika mereka punya gawe, punya hajatan, itu tidak sekedar raga yang cincang bawang, tapi secara batin ya mereka memang mendukung sesuatu kekuatan yang mungkin bisa mempengaruhi alam. Sedahsyat itu ya, Iya, sedahsyat itu. alam langsung merespon. Meskipun cuma gerimis rintik-rintik, Iya. tapi di tengah kemarau itu sesuatu hal yang luar biasa. Hebat ini, hebat ini. Jadi aku merasa kita tidak perlu terlalu berhala terhadap sesuatu hal yang kita lihat tidak bisa dinalar. Coba kita menjelaskan seperti aku tadi. Ya, itu mereka punya hajatan. Itu dari hendak masyarakat bersama. Mereka begitu sudah connect dengan kekuatan dan energi setempat hingga mereka mungkin bisa dikatakan cuaca pula menjadi bukan hal yang besar, ya. Di sini kita juga kena banyak orang yang menjadi pawang hutan, ya. Jadi bisa menolak hutan. Cuman bagi saya ini sesuatu hal yang mungkin harusnya ya ada seperti itu. Kita tidak usah terlalu gumun lalu mungkin meguru padanya, ya. Karena mungkin itu bukan ilmu kita, ya. Mungkin kita benar-benar tidak bisa seperti itu karena masing-masing pasti punya kelebihan dan sesuatu keunggulan sendiri seperti itu. Oke, berarti intinya menyelaraskan kepada alam. Ya. Seperti Mbak Giat yang ada di pantai, kum-kum dan lain sebagainya. Mungkin itu apa ya, sebagai seorang pemula misalnya yang ingin belajar gimana, itu apa step-step untuk mulai untuk mengawali langkah itu gimana sebagai seorang pemula, kira-kira ingin aku tak belajar apa ya, menyelaraskan dengan alam, apa aku harus naik gunung menjadi pecinta alam, itu gimana itu Mbak? Ya, ini menarik ya, karena misalnya contoh tadi saya kungkum di pantai dan masuk ke karang-karang itu saat lautnya surut tapi mungkin masih segini, saya nggak bisa nasihati ke orang laksanakan. Kenapa? Membahayakan nyawa nggak? Iya. Dan saya nggak siap bertanggung jawab di atas siapapun kecuali diriku. Jadi itu di situ butuh semacam kayak kita ada semacam keyakinan bahwa ya saya baik, apapun yang akan terjadi saya bisa mengatasi situasi. Karena banyak dari laku-laku khususnya yang ada di Jawa juga ada yang tidak membahayakan raga tapi membahayakan kewarasan. Itu juga ada. Ya misalnya seseorang disuruh oleh gurunya misalnya bermalam di makam. Nah bagi orang yang misalnya terlalu penakut, itu bisa sesuatu hal yang akhirnya gangguan jiwa. Betul nggak? Betul. Jadi saya itu selalu bilang ke murid-murid saya misalnya di bidang astrologi, jangan mengikuti apa yang saya ucapkan. Misalnya di dalam ranah astrologi aja, praktekkan yang saya ajarin, coba. Tapi jangan 100% selalu memikirkan aku itu benar sebagai gurumu astrologi. Nah kalau di dalam ritual, saya nggak berani mengarahkan orang. Apa yang berada di dalam hatimu itu adalah petunjuk yang sesungguhnya. Kalau kamu merasa, aku pingin sowan ke tempat ini, ya datanglah. Kalau kamu merasakan, aku pingin puasa hari ini, lakukanlah. Tapi kalau saya mengatakan, kamu berarti harus poso Kamis, Senin, dan lain sebagainya, itu bukan ilmu, itu hanya transformasi apa jarene agi. Dan itu nggak benar. Jadi saya tidak suka memberi seperti itu, sukanya diskusi. Ada orang mengatakan aku ada dorongan gini dan kepikiran gini-gini, ya saya mungkin bantu dalam, yuk laksanakan, coba. Cuman aku nggak berani memberi resep
lakumu harus seperti ini. Karena masing-masing jiwa itu pasti dipanggil untuk tugas-tugas tertentu. Karakternya beda, Iya, sifatnya beda. betul. Makanya Kalau- dari tadi kita udah bilang, Ah, bener kanggoku, urung karuan, bener kanggo wong liyo. kalau boleh tahu yang melatar belakangnya waktu itu Mbak Anggi Kumkum itu sepertinya tujuan apa sih? Ya, tadi kita udah membahas. Enggak, untuk paling enggak itu kalau misalnya dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, aplikasi kita sehari-hari, mungkin sebagai seorang ibu, terus yang punya pekerjaan sebagai akademisi atau sebagai apapun itu. Ya, semua saya bisa maknai ya. Saya seorang perempuan. Perempuan itu adalah air. Dan itu kebetulan juga, bukan kebetulan karena tidak ada kebetulan. Jadi saat bulan purnama. Jadi kenapa kita lakukan kungkung di malam hari? Supaya kita bisa tap into the feminine energy ya. Tidak harus di laut, boleh Anda bangun bak. Yang penting jangan ada atap ya. Jadi kita benar-benar terhubung langsung dengan langit saat itu ya, langit terbuka. Nah saat itu aku memang berada di tempat di mana sangat indah pantainya. Otomatis jiwa saya terpanggil. Dan itu sesuatu panggilan yang nggak bisa ditolak. Dan ya wudhu, karena saya lahir wudhu dan kembali ke sana juga kemungkinan besar nggak berpakaian. Jadi ya udah, itu menunjukkan bukan saya eksibisionis, tidak ada orang lihat ya. Tapi memang itu cara saya mengekspresikan bahwa saya secara fisik pun bagian dari alam, tak terpisahkan dengan jagat raya. Nah, itu masing-masing orang bisa mencapai dengan sarana cara yang berbeda-beda. Silakan, waktu dan tempat dipersilakan. Dan di situ saya tidak bisa memberi petunjuk kayak, oh harus gini, harus gitu. Saya nggak bisa tidak bisa dan tidak berani mengambil tanggung jawab seperti itu. Oke. Di sesi ini kita bahas tentang astrologi saja ini. Sesuai dengan keahlian Mbak Gia kan, pakar astrologi. Ya. Ya. Mungkin untuk pertanyaan pertama, apa dasar logis atau ilmiah yang digunakan dalam astrologi itu untuk menghubungkan mungkin posisi benda langit, matahari atau bulan atau bintang, entahlah apa itu, dengan kepribadian manusia? Apa ada keterkaitan gitu? Oke. Silakan. Jadi ini menarik ya, karena membawa kita ke satu premis bahwa kita sekarang melihat matahari seperti apa, kita sekarang melihat Venus seperti apa, kita melihat Pluto seperti apa. Zaman dulu, zaman arkais, manusia kuno melihat matahari sebagai dewa, bukan benda mati ya. Kenapa? Menghidupi, memberi cahaya, memberi kehangatan, memungkinkan adanya kehidupan, memungkinkan tumbuhnya tanaman. Dari jutaan tahun lalu sudah ada dan ke depan juga masih selama jutaan tahun ada. Jadi seketika dia mengatakan itu dewa, dia melihat matahari itu bukan benda mati. Matahari itu benda hidup yang punya siklus hidup sendiri. Sebenarnya ilmu pengetahuan alam, bahkan astrofisik juga semakin ke situ. Jadi oke, kita punya definisi akan hidup biologis, kembang biak, tubuh, bergerak dan lain sebagainya. Tapi mungkin kita harus juga buat definisi hidup yang bukan seperti makhluk biologis. Berarti seketika zaman dulu nenek moyang mengatakan bahwa seluruh jagat itu hidup, itu sebenarnya nggak salah. Nah, di mana semua yang hidup itu terhubung, ya, karena sebenarnya oneness, ya, unity. Yeah. Nah, di situ kan asas. Kita mengatakan, kalau di sini kita mengatakan jagat agung, jagat alit, jagat gede, jagat cilik. Yeah. Kalau di barat kita mengatakan as above so below. Jadi bagaimana di atas begitu di bawah. Semua itu tercermin. Jadi seketika kita lahir itu sebenarnya juga momen yang spesifik dalam arti jiwa saya, jiwa Anda itu memang memilih momen itu untuk lahir sesuai dengan kondisi atau tersebarnya benda langit di kubah. Di mana kita juga harus memahami matahari, Venus, Pluto, Mars tidak mengakibatkan apapun. Jadi kita punya kepribadian serta nasib bukan karena planet-planet. Tapi planet-planet itu posisinya sesuai dengan apa yang kita miliki serta yang kita harus alami. Jadi ibaratnya, Anda lihat jam. Jarum jam itu hanya menunjukkan waktu, bukan adalah waktu. Nah begitu pula benda langit. Benda langit itu sebenarnya nggak mengakibatkan apa-apa. Hanya sinkron, selaras dengan apa yang terjadi. Misalnya di tingkat kolektif. Nah,
Dan di situ kan nenek moyang juga melihat bahwa oke, jagat gede, jagat cilik itu terhubung, tapi dengan cara apa? Jadi mereka punya semacam pendekatan yang kita sebut bukan analisis tapi analogi. Analogi itu semacam kayak melihat rantai keterhubungan di antara hal-hal yang serupa berbeda. Misalnya bilang, matahari itu adalah emas, adalah elang atau singa, adalah hari Minggu, dan seterusnya dan seterusnya. Ini namanya pemikiran analogis. Nah, astrologi itu adalah ilmu yang landasan dasarnya adalah analogi. Jadi kita semua hal yang ada di sekitar kita itu akan masuk ke satu analogi planet atau zodiak. Termasuk kita sebagai manusia ya, punya natal chart sesuai dengan tempat dan waktu tepat lahir kita, dan di situ ada sebuah lingkaran, yaitu keutuhan hidup kita, kehidupan kita dengan keutuhannya, dan di situ kita bisa melihat, oh ini relate-nya sama ini, oh ini analognya dengan ini. Jadi sebenarnya seketika dikatakan kamu gini-gini karena Merkuriusmu di mana, salah. Merkuriusmu di situ karena kamu memang mendapatkan keabsahan dan konstruksi di lahiran ini seperti ini. Dalam arti itu, seketika kita bicarakan horoskop seseorang, radix chart, bukan horoskop di majalah ya, tapi horoskop di mana kita benar-benar lihat di tempat lahir Anda, di waktu lahir Anda, benda langit tersebar di kubah langit seperti apa. Itu sebenarnya adalah semacam MOU, semacam perjanjian. Aku akan lahir, oke, dan saya akan diberi konstruksi ya, tubuh, jiwa, kemampuan bahasa, kemampuan logika, dan lain sebagainya, sesuai dengan tugas yang saya harus menyelesaikan. Jadi ini adalah MOU dan kita sudah menyetujui. Jadi gini mungkin, Agi, ya tapi saat itu namaku bukan Agi. Dalam, siap nggak ngejowanta? Siap, semangat. Aku pingin banget rasakan bagaimana hidup di bumi. Di sini lucu, bisa minum teh, terus juga punya tubuh asik yang di sini bisa dialami. Tapi kamu tahu nggak nanti gini. Siap. Lalu kamu juga nanti punya tugas ABCD. Sendiko dawo, mangkat. Ini bercat kita lahir di tempat mana, di waktu kapan. Itu bukan kebetulan saja. Itu sudah memang bisa dikatakan komponen tertentu, ya, harmoninya jagat raya yang sesuai dengan kualitas jiwa, apa yang kita bawakan dan apa yang kita harus mempelajari. Nah, seketika nanti aku kembali ke sana, tapi nggak akan merungsung ya Pak, nanti masih lama-lama ya. Nanti ditanya juga, Agi, dalam dari list ini yang kemarin kita sudah kasih, apa yang sudah, oh ini centang, oh ini belum, oke. Nanti balik lagi, mungkin nggak di sini, mungkin di dimensi lain atau densitas lain, mungkin bukan di realm bumi, seperti itu. Jadi kita punya sesuatu keabsahan dengan watak, kelemahan, keunggulan, bakat, talenta, kebenaran individual. Itu semua sesuai dengan tujuan yang kita harus di sini melengkapi. Ini sesuatu hal yang harus dipahami. Jadi di dalam pengertian ini tidak ada letaknya benda langit itu tidak baik atau baik, karena semua itu demi satu tujuan. Seperti itu Pak. Panjang lebar ya, berat ini. Mungkin bagi saya yang kurang memahami ilmu astrologi kurang gitu. Kalau misalnya ada yang mengkritik Mbak Gia, kalau astrologi ini pseudoscience. Kan ada pseudoscience. Nah, ini gimana komentarnya? Pseudoscience itu apa? Seolah-olah ilmu tapi sesungguhnya tidak ilmu, ya begitu ya definisinya. Jadi gini, ada macam-macam ilmu pengetahuan di bumi. Ada yang kita sebut humaniora, ada social science, ada ilmu pengetahuan alam. Astrologi itu melahirkan astronomi, ya. Tanpa astrologi tidak ada astronomi, karena dulu astrologi punya dua tugas. Pertama, melihat dan mendeskripsikan benda langit serta gerakannya. Kedua, melihat bagaimana hubungannya dengan kehidupan di bumi. Artinya, seketika zaman pencerahan, lahir ilmu pengetahuan modern dengan landasan tertentu, itu akhirnya ditinggal bagian keduanya. Hanya memeriksa bagaimana gerakan dan hukum-hukum yang mengatur gerakan benda langit. Makanya ada akhirnya astronomi dan astrologi. Konon sekarang astronomi mengatakan bahwa astrologi itu pseudoscience. Gini, saya tanya, ilmu pengetahuan alam kenapa menjadi ilmu pengetahuan alam?
ya, empiris. Kita punya teori harus bisa dibuktikan. Nah, contohnya Big Bang, teori Big Bang. Apakah Anda bisa buktikan? Apakah Anda bisa membuat Big Bang di laboratori? Nggak bisa. Oke, berarti teori? Teori. Berarti sesuai dengan landasan epistemologisnya ilmu pengetahuan alam bahwa harus bisa direkayasa ulang? Tidak. Oke. Nah, ini aku senang banget bahwa zaman sekarang orang banyak sekali berhala ilmu pengetahuan, tapi mereka tidak pernah mempertanyakan keilmiahannya. Sedangkan astrologi itu juga punya ilmiah, sisi ilmiah, tapi mungkin sebagai ilmu filsafat, ilmu psikologi. Nah, misalnya ya, ini lagi, ilmu psikologi. Apakah bisa dijajarkan dengan matematik? Ada rumus-rumusnya seperti matematik? Enggak. Apa berarti psikologi itu bukan ilmu? Ya ilmu, tapi Ya, bukan ilmu iya. pengetahuan alam. Jadi aku suka banget orang pasti astrologi langsung browsing. Oh, pseudo ilmu. Nah, ini menarik lagi. Apa yang ditulis di Google kita langsung percaya. Ini bukan pemikiran ilmiah. Anda berhala Google. Anda beranggapan bahwa Google maha tahu. Padahal itu cuma sebuah ya sudut pandang seseorang yang bikin artikel. Anda berhak untuk syuntik. Ya, untuk membuat jadi diedit menurut sudut pandang Anda. Jadi saya dibilang pseudo ilmu, monggo. Anda nggak pernah mempelajari, saya mempelajari saya dari usia 17 tahun. Jadi seketika Anda kritik, aku gini. Anda mempelajari dulu, nanti kalau sudah paham kita diskusikan. Ya ini sama hanya seperti kalau misalnya aku pergi ke seorang ahli matematik dan bilang ilmu bukan ilmu. Padahal aku nggak memahami matematik, nggak pernah mempelajari, tidak menjadi profesionalnya. Begitulah kurang lebih. Oke, terkait dengan natal chart tadi ya. Bagaimana astrologi itu menjelaskan adanya perbedaan? Mungkin ketika ada 2 orang atau bahkan 3 orang yang lahir waktu di tempat ya, dan waktu mungkin yang hampir bersamaan. Nah itu kan seperti natal chartnya, mungkin apakah itu satu atau gimana? Karena mungkin dari satu rahim. Ya. Gimana penjelasannya ini? Nah ini menarik ya, karena misalnya kita menyebut kembar. Kembar itu satu rahim, satu genetik ya. Dan mereka lahirnya bukan di momen yang sama, kecuali kalau sesar ya. Tapi biasanya kembar itu lahir selisih 15 menit sampai setengah jam. Itu secara horoskop udah beda. Udah beda? Oh ya, aku sering sekali lihat dan juga cukup tertarik dengan bagaimana perbedaan sepasang kembar di chart. Dan aku lihat beberapa pasangan kembar yang lahir secara alamiah lewat jalannya bukan sesar, dan itu beda. Jadi setengah jam di dalam chart itu sudah bisa pergeseran sistem rumah. Jadi ada perbedaan. Meskipun sedikit ada perbedaan. Seperti kita melihat kembar banyak samanya tapi juga pasti ada perbedaan. Nah, kalau masalah 2 anak lahir di tempat yang sama di waktu yang sama, ada cerita. Kakak saya sama temannya di SD ketahuan lahir di rumah sakit yang sama, oke? Dan dengan selisih setengah jam di tanggal yang sama. Mungkin kayak kembar, cuman ya beda genetik, beda keluarga. Otomatis lingkungan sosial juga berbeda. Tapi akhirnya mereka menjadi sahabat sejati karena banyak sekali hal yang terasa sama dan cocok. Bahkan di dalam timeline atau track kehidupan mereka juga ada banyak yang mirip. Tapi tidak 100%. Karena semua jiwa itu individual ya. Jadi pasti ada perbedaan. Begitu penjelasannya kurang lebih ya. Ini menarik ini. Ketika tadi ada yang saudaranya, yang kakak tadi yang lahir itu kan dibesarkan tentunya karakternya beda. Suasana rumahnya yang si A sama si B kan beda. Ya. Tapi pada hakikatnya nanti banyak kesamaan. Ya, banyak kesamaan seperti ini. Lahir dari keluarga utuh. Terus kira-kira faktor apa itu yang menyebabkan banyak terjadi kesamaan itu? Padahal kan ini cara pendidikan ini kan beda. Suasananya, rumahnya, karakter orang tua, dan sebagainya. Jadi tadi kita sudah bicara bahwa birth chart atau natal chart sebagai MOU kita. Tentunya kita akan alami di kelahiran ini, di kehidupan ini hal-hal yang sesuai dengan kualitas jiwa kita, tugas atau misi jiwa yang kita harus nempuh. Itu bisa ada kesamaan dan bisa ada perbedaan. Dari mana kita datang dan kemana kita tuju.
Nah, seketika dua jiwa lahir di waktu yang kurang lebih sama, berarti mereka ada banyak kemiripan di dalam mereka menuju kemana. Makanya mereka disiapkan tempat dan waktu lahiran yang dengan kubah langit hampir sama. Tapi bukan berarti tidak ada perbedaan. Dari mana mereka datang kita nggak tahu. Gitu. Tapi misalnya di contoh kakak saya, itu dengan temannya ada banyak sekali kemiripan di timeline. Misalnya ketertarikan mereka akan pelajaran di SMA, mereka semakin ke mesin bersamaan. Terus bapak saya meninggal, bapaknya temannya juga meninggal, kurang lebih di kurun waktu yang sama. Banyak sekali yang berjalan secara paralel dan itu lucu juga kalau dilihat secara chart. Oke. Banyak kan astrologi itu di belahan, di tempat dimanapun di dunia ini, ada yang dari barat, ada di Cina, bahkan astrologi yang versi Jawa. Menurut Mbak Gia, kalau tentang akurasi, apakah itu punya tingkat akurat yang mungkin paling tinggi atau mungkin hampir sama semuanya, itu di belahan bumi manapun itu metodenya hampir sama aja tingkat akurasinya. Tidak ada yang sangat istilahnya paling mutakhir. Mutakhir lah gitu. Kalau aku melihat plus minus. Jadi gini, misalnya yang biasanya kita dikotomikan adalah astrologi barat sama astrologi Jyotish, ya, India. Padahal sebenarnya banyak akarnya yang sama. Karena astrologi di India juga dipengaruhi oleh Hellenism. Akhirnya astrologi barat yang berasal dari Babilonia juga sempat mempengaruhi. Dan kita harus melihat bahwa dulu juga ada yang namanya globalisasi. Contohnya di Jawa juga ada yang namanya zodiak Beker dari zaman Majapahit, artefak berbentuk tempat tirta. Dan itu ada zodiaknya, 12 zodiak. Ya, seperti Aries, Taurus dan lain sebagainya. Saya pakai ejaan Latin ya, bukan ejaan Inggris. Jadi aku Aries, Taurus, Gemini, bukan Gemini. Nah, dan ini membuktikan bahwa Jawa zaman dulu, zaman Majapahit aja sudah berada di dalam suatu kebudayaan global hingga dia sudah tahu dan mencatat dan menggambarkan keberadaan 12 zodiak di zodiak Beker tersebut yang dipakai untuk tirta suci. Nah, penemuannya biasanya ada yang di Banyuwangi, ada di Lumajang, ada di Bromo, ada yang sudah dibawa ke Museum Nasional, namanya zodiak Beker. Aku di situ menemukan bahwa ada banyak sistem astrologi. Maya punya, India punya, Mesopotamia punya, Mesir kuno punya, Celtic astrologi punya, ada, Cina ada, ya, Jawa juga punya, Nusantara punya ilmu wariga. Masing-masing itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Aku di situ tidak mau menilai yang mana yang bagus. Aku suka sekali mempelajari semuanya karena semua bisa sedikit mind opening. Jangan kita terlalu membatasi dengan sesuatu premik kebenaran. Mungkin sesuatu yang kita beranggapan tidak benar mungkin bisa menjadi bahan pelajaran yang bagus buat kita. Jadi tidak ada yang mutlak bagus. Misalnya kalau ilmu Jawa tentang perbintangan, Jawa kuno itu tahu keberadaan banyak sekali galaksi. Yang menarik ya Pak, mana mungkin kalau mereka nggak punya teleskop. Iya. Sampai itu artefak-artefaknya, lontar-lontarnya atau serat-seratnya sempat dipelajari sama NASA. Kita nggak bisa menjelaskan, bukan berarti nggak ilmiah. Seperti itu. Terus leluhur kita itu based on apa dia bisa sampai menjangkau itu? Belum diketahui. Sama seperti kita nggak tahu misteri Gunung Padang, sebenarnya bangunan itu berguna untuk apa, digunakan dengan cara seperti apa. Jadi aku selalu berusaha seketika kita mencari kebenaran, kita jangan merasa benar. Banyak hal yang kita belum mengetahui dan terutama manusia arkais yang kita anggap primitif, latar belakang kuno. Menurut saya terbaliknya. Iya. Sebenarnya mereka yang sangat mutakhir, kita yang tidak. Jadi di situ kita memang ditugaskan mungkin untuk sedikit lihat ke belakang dan mempelajari warisan yang mereka punya guna kehidupan kita ke depan bisa lebih baik. Iya. Saya juga agak kaget ini, baru dengar saya. Begitu hebatnya ya. Ya, itu Prof. Manu, seorang profesor filologi di Jawa, di Jogja, dia yang ahlinya
naskah-naskah ini yang berbicara tentang berapa galaksi yang diketahui oleh tradisi Jawa kuno. Yang tanpa teleskop kayak gimana kok bisa? Kok bisa? Ya. Padahal ada yang mengklaim bahwa Nusantara Indonesia ini sekarang ini apa ya? Bisa pintar karena ada leluhur-leluhur orang bagian apa ya, suku-suku tertentu yang datang dari luar negeri datang ke sini. Ya ini yang bisa mencerdaskan orang Indonesia yang istilahnya katanya bodoh, menyembah pohon, menyembah batu, padahal peradabannya sangat tinggi dulunya. Memang mereka selalu memutarbalikkan fakta gitu mungkin ya. Sebenarnya aku kalau bilang memutarbalikkan fakta seolah-olah mereka ada semacam niat jahat. Iya. Tapi sering sekali mungkin hanya ignorance dan ketidaktahuan. Itu mereka melihat orang ritual, mereka menafsir sebagai menyembah pohon. Padahal sebenarnya yang terjadi bukan menyembah pohon. Itu hanya di benak mereka, itu istilah mereka. Karena mereka tidak memahami seutuhnya itu apa yang terjadi di situ. Jadi aku masih ada kayak goodwill bahwa nggak semua jahat, cuma mungkin tidak paham karena ignorance. Oke. Sebagai seorang astrologis ya, tentunya profesional ini ya. Bagaimana caranya jenengan nanti itu bisa membedakan pembacaan yang akurat, yang bersifat sugestif atau generalisasi kepada mungkin orang yang klien atau apa gitu? Di dalam praktek saya sendiri tidak ada generalisasi, Pak, karena ya? Saya sejauh ini belum pernah ketemu chart yang sama dan itu memang mustahil. Oh gitu. Hampir mustahil. Jadi tidak ada yang namanya generalisasi dan saya sebagai astrolog tidak bertugas untuk menjadi cenayang. Jadi saya ada klien, kita itu kerja bareng, kerja sama. Guna apa? Saya bantu di dalam pemetaan persoalan-persoalan yang mungkin dia belum menyadari atau belum bisa melihat dengan baik. Tapi itu juga percuma kalau dia tidak ada niat untuk melihat dan menyadari. Makanya saya bilang kerjasama. Tugas saya bukan kok aku menebak-nebak apa yang terjadi pada dirinya, bagaimana timeline kehidupannya, tapi kita berbicara tentang apa yang dia alami di tingkat jiwa dan kesadaran, hingga realitas di sekitarnya seperti ini. Dia harus memahami akar dari semua persoalan yang dia hadapi dan dia memahami sebagai masalah di dalam kehidupannya. Dan di situ saya juga bertugas menjelaskan bahwa maaf ya, hidup bukan untuk dimenangkan. Artinya nggak ada orang yang selalu sukses, sehat, kaya, semuanya berhasil. Karena suka dan duka, senang dan susah, baik dan terasa tidak baik, itu semua adalah sarana kita memperoleh pengetahuan di dunia ini. Tidak ada orang yang hidupnya sempurna, sawang sinawang, kalau orang Jawa bilang. Nah, di situ saya memberi pemahaman kenapa kamu harus mengalami ini. Yang mungkin di saat ini memang terasa sangat tidak menyenangkan, sangat tidak enak, sangat tidak baik. Gimana kamu bisa memperoleh pemahaman hingga rasa tidak enak, tidak senang ini bisa diklik. Oh, ternyata ini maknanya. Jadi saya bisa lebih memaknai hingga sudah tidak seberat itu, sudah tidak sesusah itu. Seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Sekarang kan zamannya zaman modern tuh. Kalau misalnya Mbak Agi terus membahas tentang astrologi ya, apakah nanti itu bisa tetap relevan kalau dengan semakin majunya zaman, berganti zaman, apa tetap nanti itu memang pakem astrologi itu memang bisa dipakai seluruh zaman? Ya, begini. Astrologi ini adalah sebuah tradisi yang usianya hampir sudah 5.000 tahun. Dan dari waktu ke waktu berkembang. Setiap era ada sesuatu tambahannya yang menarik. Dan mungkin di era berikutnya ada penemuan yang tidak akan dipakai lagi. Jadi memang dinamis berkembang. Dan tidak ada satu orang pun di dunia ini yang benar-benar menguasai materi 5.000 tahun ini karena mustahil. Bisa dikatakan ini adalah warisan yang sangat-sangat huge. Tidak ada satu person pun yang bisa semuanya dikuasai. Karena 5.000 tahun ada berapa astrolog sebelum saya? Ada berapa karya, ada berapa aliran, ada berapa subbidang. Tapi ya saya sebagai astrolog, oke, warisan dari dulu dipelihara. Tapi kalau ada perkembangan baru, mari diperiksa, dipraktekkan, bisa nggak, bermanfaat nggak, bisa memberi tambahan modalitas
dan melalui modalitas ini saya bisa bantu klien atau tidak? Iya, iya. Mungkin ini pertanyaan terakhir ini. Kebanyakan kan astrologi mungkin membahasnya person per person toh. Ada klien datang gitu. Apakah bisa misalnya astrologi itu membahas atau membaca suatu negara? Contohnya Indonesia lah kita. Iya. Nah, ini Kayak pertanyaan apa? menarik. Kayak apa nanti Indonesia menurut ilmu astrologi Oke. ke depannya, entah 1 tahun, entah 5 tahun, atau bahkan nanti 50 dan 100 tahun ke depan? Jadi gini, kalau misalnya Anda minta saya mendefinisi astrologi, pasti saya akan memberi jawaban bahwa astrologi ini adalah alat untuk mengetahui diri maupun dunia. Artinya, oke, sebagian dari astrologi adalah kita bagaimana semakin memperoleh knowledge, self-knowledge tentang diri saya. Bagaimana aku, bagaimana kelemahanku, ini itu. Tapi sebagian besar juga adalah bagaimana saya memahami apa yang terjadi di dunia. Karena kan kita terkait kondisi dunia berada di dalam distraksi terus. Apakah menurut Anda berita benar? Belum tentu. Nah, berarti kita butuh sebuah tool untuk bisa baca antara garis yang tersurat dan yang tersirat. Di balik berita yang mungkin dibuat-buat ada kenyataan seperti apa. Saya sangat suka menggunakan astrologi untuk itu. Di dalam astrologi ada satu bagian yang disebut mundan astrologi atau astrologi mundan. Ini memang selalu berbicara tentang peristiwa, tentang negara, tentang nasib bangsa, tentang bagaimana masa mau mendatang, dan itu tentu untuk Indonesia juga bisa. Cuman ada sedikit masalah dengan Indonesia, yaitu bahwa kapan Indonesia berdiri? 17 Agustus tahun 45. Nah, itu versi kita. Iya. Tapi kan konferensi meja bundar masih terjadi di tahun 1949. Jadi pertanyaannya, kita mendirikan chartnya lahirnya Indonesia di 1945, 17 Agustus jam 10 sekian, Tugu Proklamasi, atau pas sudah diakui kemandiriannya atau kemerdekaannya dari Belanda. Ini juga pertanyaan yang bagus. Oke? Tapi memang dari waktu ke waktu kita bisa buat misalnya chart kuadral. Jadi kita melihat seperempat tahun ini ke depan bagaimana nasib negara, bagaimana nasib bangsa. Misalnya kan kita masuk ke vernal equinox, ke autumn equinox, kita mendirikan horoskop tepat misalnya di Jakarta. Oh ya, ini yang akan jadi melambangkan bagaimana nasib negara ke depan 3 bulan lanjut. Kemudian peristiwa-peristiwa juga bisa dibuat chart. Misalnya salah satu chart terkait peristiwa di Indonesia yang saya suka sekali menganalisa adalah tragedi di Kanjuruhan. Oh ya, iya, saya buat chartnya. Iya. Wah, ternyata ngeri banget. Ngeri banget dari segi memang bisa dikatakan sangat-sangat tragis. Energi yang ditandai oleh posisi dan aspek-aspek benda langit di chart itu. Memang bisa dikatakan terlihat sesuatu yang fatal. Jadi ya, jawabannya yes. Dan seperti itu memang banyak sekali negarawan dan banyak sekali pemerintah yang memang masih mengerjakan astrolog, termasuk United Kingdom, Vatikan, USA. Mungkin Indonesia juga, kita kan nggak tahu. Mungkin mereka merekrut astrolog dari luar negara untuk memprediksi kejadian. Sebagaimana sampai sekarang tanggal dan jam lahirnya Kim Jong-un itu dirahasiakan. Sekiranya kenapa? Kenapa emang? Ya, supaya tidak bisa dibaca. Wataknya gimana? Nanti responnya gimana? Zaman dulu Stalin, Hitler, penguasa-penguasa besar biasanya dibuat kayak fraud. Oh, lahirnya bukan di tanggal ini tapi di tanggal ini. Supaya tidak dibuat chartnya dan jangan sampai ada astrolog profesional misalnya dari sekutu atau lawan kubu yang mulai membaca dan menganalisa perilaku dia. Itu benar, Pak. Tapi misalnya kalau bisa dibaca ya, itu apakah dia nanti lemah dalam pertahanan mungkin? Bisa terjadi. Bisa terjadi. Makanya saya kalau untuk murid-murid astrolog selalu aku bilang, Ini nyoh. Arahnya ke metafisik nanti. Iya. Jadi gini, kalau misalnya saya adakan kelas astrologi, saya punya banyak murid ini ya, mulai yang pemula sampai udah mulai advance. Saya sering tak serahkan, ini chart saya, nyoh, ayo bacain, sampai kamu bisa memanipulasi saya, berarti kamu udah bisa nungkuli gurumu.
Sampai kamu bisa memahami aku, sampai kamu memanipulasi saya bisa. Ya berarti kamu sudah benar-benar menjadi murid yang sudah melebihi guru. Jadi ya itu sangat mungkin. Sangat mungkin. Nah, kalau di Jawa itu memang ada sedikit wadi yang dirahasiakan. Seperti hari lahir, weton. Itu ada sebagian orang Jawa ya, yang memang menyembunyikan. Saya lahirnya hari apa, wetonnya apa, itu dilahirkan. Karena katanya ini ya, dalam tanda kutip, itu memang ada rentan Ya, rentan kena serangan, ya begitu. betul. Itu betul. relate banget berarti di situ. Iya, mungkin ada benernya juga. Jadi saya juga sudah ketemu beberapa orang yang bilang, aku pingin banget kalau kamu bikin chartku, tapi tahu nggak? Aku nggak tahu aku lahir tanggal berapa. Generasi tahun 50-an. Aku bisa. Ibu saya memang sengaja merahasiakan supaya aku kebal ilmu. Jadi nggak ada orang tahu aku wetone opo, bukune opo, hingga nggak ada yang bisa aneh-aneh. Gitu. Ya aku bilang, ya kalau memang sudah tangganya saja tidak jelas, saya nggak bisa merekonstruksi. Kalau misalnya masih ada pergeseran 2 jam, 3 jam, 4 jam, kita bisa rektifikasi. Semakin besar interval waktunya, semakin kemungkinan rektifikasinya tidak bisa mutlak. Jadi mungkin dari 80% jadi turun 60, 50, 40 gitu. Jadi tidak akan akurat. Oke, Mbak Gia. Wah, panjang. Oh, Mbak Agi kok Mbak Gia sih? Saya sering lupa. Gak apa-apa, nanti Agi. habis ini bancakan Pak. Nanti aku punya nama baru. Dia apa? Dia? Terima kasih ya, banyak banget pedaran yang Ini bukan baru bedaran, dengar share. saya ini. Iya. Nah, banyak pengetahuan baru. Mudah-mudahan apa yang sudah diwedar itu menjadikan kita menambahi wawasan, menambahi kesadaran dan sebagainya lah.